There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Halo teman main, balik lagi sama Koko ya. Hari ini Koko kedatangan tamu spesial nih, Ko Ade dari Blaskoy. Ya. Gimana kabarnya Kok? Baik. Ini ngomong udah nyala belum? Udah ya? Udah, gimana Kok kabarnya Kok? Halo. Jadi Ko Ade ini yang lagi ngerjain kolam ya Kok? Kolam. Dan ini khusus koi ya. Khusus koi? Ya, khusus koi. Oke. Dan memang sebelumnya mungkin saya sedikit share bahwa koi itu adalah salah satu jenis ikan air tawar yang rewel. Rewelnya gimana? Rewelnya ya gampang sakit, gampang mati kalau secara sistem kolam, filtrasi dan maintainnya nggak bener. Itu tadi yang saya bilang. Berarti gitu. ringkih ya kalau orang bilang itu? Ya, terutama apalagi untuk koi-koi tertentu yang kelasnya udah grade yang semakin bagus. Saya tadi ceritakan koi makin bagus itu makin ringkih. Karena imunnya Betul. beda ya? Kalau yang kelas-kelas bawah atau ibaratnya orang sering sebut dengan kelas pasar, kelas kropiok, makin kuat. Malah seperti itu. Cuman kan memang harus kita sadari sama-sama ya bahwa kadang kan beberapa orang suka yang kualitasnya bagus. Nah, yang tadi saya bilang kualitas bagus, grade-nya lebih bagus, itu lebih perawatannya harus ekstra. Itu tadi. Nah, sebenarnya kalau ikan ya Kok, bicara ikan sedikit Kok. Grade yang bagus sama yang kropiok nih paling simple di apanya Kok? Warnanya bedanya atau sebetulnya mungkin nggak cuman koi ya, semua ikan atau mungkin bahkan hobi di luar ikan pun sama ya, bahwa penilaian itu biasanya kalau menurut saya ya pribadi ya, kalau mungkin saya salah nanti dikoreksi, overall. Jadi overall itu keseluruhan. Jadi kita juga nggak bisa cuman ngelihat warnanya, nggak bisa cuman ngelihat patternnya, nggak bisa cuman ngelihat anatominya, nggak bisa ngelihat cuman size-nya. Overall dong. Jadi harus masuk semua itu ya? Masuk semua kan. Nah, tapi otomatis kalau semua kriteria terpenuhi bagus, semakin bagus dan semakin besar, harga juga biasanya juga semakin tinggi ngikutin, gitu. Jadi nggak bisa misalkan, koi yang bagus tuh yang warnanya sekian, nggak bisa. Warnanya bagus, nggak bisa. Anatominya jelek, patternnya jelek, berantakan, nah juga susah ya, susah juga. Oke, Kok gitu. Langsung aja kali. Boleh yuk kita sambil sedikit ada yang mau saya sharingkan juga ya. Boleh. Ayo Dit. Nah, ini yang sebelumnya saya juga thank you banget nih, kita dipercaya untuk menggarap di sini. Nah, ini ya. Kok saya mau tanya sedikit nih Kok. Secara simpel aja. Desainnya mau gimana nanti Kok? Oke, jadi desain itu sebetulnya ada dua ya. Saya kasih tahu dulu pentingnya untuk sebuah kolam koi. Yang paling penting yang pertama adalah desain kolam dan filtrasi. Karena itu yang berpengaruh untuk kelangsungan hidup ikan koinya. Iya, benar. Jadi kalau saya disuruh milih misalkan Pak, mending desain kolam sama filternya yang salah atau estetiknya yang salah? Mending estetiknya. Estetiknya yang salah. Kasolanya jeleknya nggak karuan tapi airnya sehat, filtrasinya bagus, itu lebih penting. Benar. Nah, yang kedua baru kita memikirkan estetika untuk finishingnya, kemudian sekitarnya. Mungkin nanti yang saya kemarin sempat ngobrol dengan Rumah Main dan Adit juga, belakang ini nanti saya bikin kayu scape vertikal dengan nanti ada Rumah Main plus ada moss segala macam ya. Itu nanti intinya masalah sentuhan finishing. Nah, berarti jatuhnya kayak forest gitu Kok? Forestnya tapi yang kesannya ini agak mediteran dan itu nanti ada air terjun yang menarik di sudut kanan dan kiri. Jadi dari kanan dan kiri kita aturin supaya balance, jatuh ketemu di tengah, supaya begini yang tadi saya bilang, meskipun estetika ini nggak segalanya ya, tapi contohnya kalau air terjun saya bikin kotak satu di tengah, terus dari tengah keluar doang ke sini. Kebayang nggak ini kayak kuburan nggak sih? Iya kan, itu ya. Jadi memang intinya, kan bayangin deh ada seperti dinding naik sepanjang ini kotak memanjang ini, terus kemudian jatuh air kan kayak makam. Iya benar. Iya kan. Nah, makanya kita menghindari itu bukan apa-apa. Intinya yang tadi saya bilang, kita ini pengen memberikan terutama untuk Rumah Main dan teman-teman pecinta kolam maupun koi, sistem kolam bener, sistem filter bener, desain estetikanya juga cakep. Siap Kok. Terima kasih Kok.
Ini kan kolam gede nih kok. Iya. Yang sering ditemuin tuh kan kolam gede ini airnya keruh. Oke. Ini bakal keruh nggak kok? Nah, saya jamin nggak. Karena yang tadi saya bilang bahwa sistem pemipaan atau filtrasi dari kolam dan filter ini harus benar. Contoh nih. Kriterianya apa tuh? Contoh nih. Benar tuh. Ingat nggak waktu awal saya ke sini? Kalau Adit ingat, Ya. bottom drainnya ini cuma 2 Betul. dan letaknya di garis lurus. Iya, benar. Terus dasar kolamnya flat, mungkin bisa di-shoot bisa, bedanya. Saya masih punya kayaknya foto yang lamanya ya. Nah, itu yang nanti akan membuat saat koi dikasih makan, dia kan pasti buang kotoran. Betul. Koi itu salah satu ikan air tawar yang setelah dikasih makan buang kotorannya cepet. Metabolisme cepat. Kalau predator saya pernah dikasih tahu, saya kurang ahli ya predator ya. Katanya kalau habis makan buang kotorannya bisa agak lama. Ya, ada kan? jedanya. Kalau koi cepet, hitungan cuman detik, mungkin menit aja udah langsung buang kotoran banyak. Siap. Makanan makin banyak, kotoran makin banyak. Koi makin besar, kotoran makin banyak. Nah, kalau sistem bottom drain-nya aja salah, pasti kotoran pengendapan itu di mana-mana, dan itu bukan cuman keruh, tapi bawa penyakit. Oh, Ya. amonianya ya. Amonia, racun, bisa jadi parasit, bisa jadi bakteri. Karena itu adalah sisa kotoran ikan yang tidak tercerna. Betul. Nah, itu makanya yang tadi saya bilang salah satu faktor beningnya itu karena pemipaan bottom drain atau yang kita sebut sebagai saluran di bawah atau di dasar kolam ke filter itu harus benar letaknya dan jumlahnya. Berarti Jadi, disesuaikan kok. Sesuaikan dengan bentuk kolam, ukuran kolam, dan kapasitas. Oke. Contohnya, ini kapasitas hampir 40 tonase, satu ininya 3 in, kita kasih 4. Berarti satu ini nyedot 3 in sekitar kurang lebih 10.000 Iya, benar, kapasitas kan? maksimalnya. 10.000. Ya, Oke. masih ada skimmer. Skimmer itu yang sedotan atas. Iya, untuk skimmer. kotoran melayang ini ada 1, 2. 1, 2. Skimmernya ya. Skimmernya ya. Satunya di tengah sini deh kayaknya. Ya, betul. Nih, satunya ini. Kan 1, 2. Jadi itu sekali lagi nggak ada bakunya, tapi menyesuaikan bentuk kolam, kapasitas, dan kebutuhan. Ini ya seperti itu. Jadi pasti bening. Kalau benar ya, Pasti saya tanya, bening ya, pasti kok. bening saya garansi. Oke. Nah, seperti itu. Yang berikutnya kalau adik kolam gede nih kok. Kalau maintenance-nya susah kan PR juga. Oh iya. Nah itu nih, ini memang sebetulnya salah satu momok atau yang kalau saya setiap ketemu terutama penghobi baru tuh, terutama ikan koi ya, nggak tahu ikan-ikan yang lain ya. Koi itu udah terkenal mahal, rewel, gampang mati, gampang sakit. Itu kan terkenalnya tuh seperti itu. Betul, Tapi maaf, sebetulnya hal-hal seperti itu tidak akan terjadi kalau yang tadi saya bilang. Yang Sistem kolamnya benar, filtrasinya benar, kemudian jangan ceroboh cara masukin ikannya, sistem karantina dan lain-lain harus terpenuhi semua. Intinya kita tuh memang nggak bisa asal lah intinya begitu. Terutama kalau main koi yang sudah kualitasnya bagus-bagus seperti tadi. Balik tadi, maintainnya ini adalah salah satu inovasi yang nanti kita akan dibantu sangat besar sekali. Sebetulnya dari pihak Rumah Mayin sudah bicara lama dengan saya. Bahkan ini nanti ada inovasi terutama di media biologis yang nantinya media biologis itu bisa kita ibaratnya clean up atau reset istilahnya tanpa harus mengeluarkan. Nah, dan mungkin dengan sistem blast yang selama ini sudah berjalan pun ada sedikit perbedaan. Berarti ini baru benar? Lebih baru, ya lebih baru. Dan yang kabar baiknya, kemarin saya sempat hitung-hitungan dengan beberapa tim saya dan tim PON dari blast sendiri pun efisiensinya bagus ini. Contohnya misalkan dengan media yang kita biasa pakai harus terpenuhi 1 chamber full, ini cukup 50%. Apalagi kalau ini sama di fullin 100, hasilnya bisa bagus ini. Ya, nah itu nanti yang teman-teman tunggu aja deh. Saya jamin pokoknya kolam di sini itu nanti salah satu jadi kolam terkeren lah. Terima kasih. Ya, bukan cuman sekali lagi ya, bukan cuman masalah sistemnya, bukan cuman masalah filtrasinya, tapi desain estetikanya nanti juga keren. Siap. Gitu. Kok sorry nih, tanya-tanya sedikit. Kalau dengan sistem yang seperti ini, yang kok ada udah bikin, kita bisa kasih makan sampai berapa nih? Oke, ini saya ngitung sebentar ya. Kemarin kalau nggak salah ini sekitar 30%, populitas anggap 30 ekor. Kalau full kapasitas sehari 2 kilo. 2 kilo? Ya. Cuman ikan jangan lebih dari 18.
Jangan lebih dari 18 ekor ya. Ya. Oke. Kalau lebih dari 18 ekor ya agak diturunin dikit lagi. Oh, siap. Ya, jadi sebetulnya begini loh. Kadang banyak pertanyaan seperti Adit ini bahwa, Pak, kalau kolam saya bagus, sistem filter saya bagus, saya bisa kasih makan maksimal berapa banyak? Sebetulnya itu pun nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa jadi Pertama, gimana jumlah populasi ikannya? Oke. Kan itu pengaruh juga. Terus ikannya misalkan sama-sama 20 ekor, yang satu 20 ekornya kecil-kecil, yang satu 20 ekornya udah 50 ke atas. Beda lagi kan? Nah, jadi intinya makin besar, makin banyak, jumlah kotoran dan amonia sama nitrit yang dihasilkan lebih tinggi. Dan itu berbahaya untuk air, intinya begitu. Air dan ikannya ya. Tapi ini kita ngomong standar kapasitas untuk kolam dan filter ini diisi 18 ekor, maksimal 50 sentian, itu bisa sehari 2 kilo. Gede ya kok, bisa push ya kok. Bisa push istilahnya, dan itu pun jangan nanti disalahartikan 2 kilonya langsung dikasih semua sekali ya. Bertahap kan ya maksudnya? Semakin banyak semakin bagus. Contohnya begini, sehari 2 kilo itu dibagi 3 kali sama dibagi 10 kali, hasilnya bagus yang 10 kali. Ya, untuk ikan pun secara pencernaan juga ada jedanya istirahat lebih panjang. Bagus ya. Daripada 2 kilo cuma dibagi 3, mending 2 kilo dibagi 10. Ya, gitu kurang lebih. Nanti yang pasti pokoknya banyak hal-hal baru lah di sini ya, keren. Ditunggu aja ya. Siap. Semoga kalau nggak meleset jadi dia ini kalau ngeliat progres ini sama finishing mungkin ya kita usahakan 3 mingguan lah. Udah sama finishing? Udah sama finishing. Kalau finishingnya mah cepet, finishing paling maksimal seminggu udah beres. Justru yang setting filter sama double wall sama media. Iya. Berarti sekitar 3 minggu lagi. 3 mingguan lagi semoga udah bisa beres semua. Nah, begitu teman-teman. Udah bicara dengan Ko Ade dari Bleskoi. Terima kasih kok waktunya ya. Yuk teman main. Thank you.